Persahabatan bukan sekedar kebersamaan yang selalu terjalin, namun memiliki tanggung jawab untuk ikut merasakan suka duka hidup sahabat-sahabatnya. Inilah kedalaman persahabatan yang mengikat Cha-Cha Frederica bersama Nia Ramadhani dan geng sosialita mereka. Tak hanya larut dalam kegembiraan di saat berkumpul, Nia yang akan segera melahirkan bulan depan itu ikut larut dalam kesedihan yang dirasakan Cha-Cha atas meninggalnya sang kakak Arden Frikado. Bahkan atas nama ketulusan persahabatan, Nia sampai menggelar acara tahlilan di rumahnya untuk mendoakan almarhum kakak sahabatnya itu. Menyaksikan curahan perhatian Nia yang begitu besar, langsung membuat Cha-Cha larut dalam keharuan bercampur kebahagiaan yang begitu mendalam. Makasih ya Mika, makasih udah doain kakakku ya Mika. Mudah-mudahan nanti Cha-Cha jangan sedih-sedih. Nggak boleh bilang kakak, kalau enggak ke atas. Oh gitu, jadi harus diikhlasin aja ya. Oke, makasih ya sayang. Mika kemarin nangis karena Godzilla. Sebenarnya acaranya adalah jadi Nia ada SMS-nya, ada WhatsApp ke aku, dia bilang, "Ca, kalau kita bikin acara pengajian buat kakak lo, kita doain bareng-bareng di rumah gue, mau nggak?" Dia bilang, "Oh ya udah boleh nih," gitu. Tapi gue lagi nggak konsen nih ya, maksudnya Nia WhatsApp aku masih di Semarang, keadaan aku waktu itu masih belum terlalu stabil banget lah gitu. Aku bilang, "Oh boleh nih," gitu. "Ya udah kalau gitu lo maunya kapan? Ntar biar kita semua yang urus," gitu. Tiba-tiba pas aku lihat, subhanallah ya Allah, aku masuk rumah orang, tapi itu lagi mempersiapkan doa untuk almarhum kakakku gitu loh. Itu kan bukan rumah aku, bukan rumah almarhum kakakku, bukan rumah keluarga aku gitu. Tapi itu kan rumah sahabat aku gitu, rumah orang lain gitu. Aku masuk, tapi itu mempersiapkan untuk mendoakan kakakku ya. Aku kayak subhanallah, ini mungkin salah satu kebesaran Tuhan ya gitu, bahwa keluarga tuh nggak harus sedarah gitu. Dari situ aku bener-bener bersyukur banget, aku terharu banget. Aku udah banyak sahabat-sahabat aku nguatin aku udah nggak mau yang kayak terlalu menangisi untuk meratapi kakakku, tapi aku nangis karena aku bahagia, karena aku bersyukur. Selain itu juga aku berterima kasih akhirnya kemarin sama Nia. Akhirnya sama ustadznya aku bilang, "Ustadz tolong doain almarhum kakakku, dan juga aku meminta doain buat Nia, karena kan Nia insya Allah tanggal 10 Mei besok akan melahirkan," gitu. Di balik ketulusan para sahabat yang ikut merasakan kedukaan, Cha-Cha sendiri memang belum beranjak dari kesedihan atas kepergian almarhum kakak tercinta. Air mata masih terus mengalir manakala dirinya mengenang segala cinta yang telah dicurahkan almarhum untuk dirinya. Lantas bersama kesedihan yang begitu mengiris hati, Cha-Cha pun terus mendoakan keselamatan jiwa almarhum dengan menggelar tahlilan di tempat kediamannya. Kakakku tuh berusaha buat jadi posisinya tuh buat jadi bapak juga buat aku, jadi kakak juga buat aku gitu. Sampai dia bela-belain kapanpun ada dia ada waktu, pasti dia akan pergi bareng sama suamiku gitu. Jadi dia kayak berusaha untuk jadi kakak gitu, yang baik gitu. Terus baiknya kakak tuh bisa main, bisa kenal sama berbagai macam orang dari berbagai macam golongan. Banyak banget kenangannya. Kakakku tuh selalu apa-apa ngikutin aku, semua yang aku mau pasti dikasih. Terus apa yang aku tuh selalu jadi prioritas dalam hidupnya dia, dalam hidupnya mama, dalam hidup kakakku yang satu lagi gitu. Terus aku tuh tahu kalau setiap apa yang dia lakuin itu berusaha buat ngebahagiain aku.
hanya Nia dan Caca yang mengalirkan persahabatan sejati yang pastinya akan abadi sepanjang hidup. Inilah kisah kedekatan Ashanti dan Aurel yang lebih dari hubungan orang tua dan anak. Kehadiran Ashanti dalam hidup Aurel begitu memiliki arti dan peran penting. Ashanti tak hanya hadir sebagai seorang ibu, namun bisa menjadi sahabat bagi Aurel untuk mencurahkan segala suka dan dukanya. Lantas benarkah Aurel yang menganggap Ashanti sebagai ibu dan sahabat sejatinya itu sampai mengambil kuliah jurusan bisnis demi Ashanti? Bagaimana pula Ashanti memposisikan dirinya sebagai ibu dan sahabat bagi Aurel? Pengen lah, makanya sekarang aku kuliahnya kan ngambil bisnis juga, biar bisa nanya-nanya sama bunda juga. Karena katanya mau meneruskan bisnis bunda. Duh, amin ya Allah. Duh, amin sampai jatuh. Sampai makanya aku karena ngeliat bunda kayak gitu tertarik juga. Makanya kalau punya bisnis kan harus ngambilnya juga jurusan kuliahnya juga harus sama kan, takutnya nanti kejadian ketipu atau segala macam. Jadi kita bisa ngitung-ngitung sendiri semua segala macam gitu. Dengan kayak gitu dia sampai akhirnya pindah jurusan gara-gara yaudah deh bun, aku pengen pindah bisnis aja. Aku bilang karena mau kuliah komunikasi. Emang mau kerja di mana sih kamu? Aku bilang kamu kan entertain, penyanyi, gini-gini. Kamu harus cari kerjaan yang memang nanti fokus kamu setelah kamu jadi penyanyi kamu mau kemana? Kamu mau jadi penyanyi terus kalau kamu udah turun mau jadi apa? Atau kamu udah gak terkenal lagi, suatu saat kamu mau kerjain apa gitu loh. Jadi kan kalau kita punya usaha sendiri insya Allah bisa lebih bagus lah gitu ke depan. Gak ada me time. Gak ada me time. Tapi bagi aku mungkin orang me time-nya beda-beda ya. Bagi aku me time aku ya saat aku sama anak-anak sama suami itu me time yang lebih luar biasa daripada yang lain. Karena anak-anakku sama suamiku tahu aku capek, misalnya habis nyanyi atau habis ngurusin kerjaan, habis dari kantor, habis apa, mereka pasti nggak menyusahkan aku dengan hal yang berat-berat. Paling ngeselin yang bercanda-bercanda. Dan Kok sebel sendiri soalnya iya, bunda tuh sebel tapi uangnya mau. Gimana tuh jadinya ya? nggak sampai karena suka bun udah maksudnya harus ada istirahatnya lah, takutnya nanti sakit atau gimana. Biar kurus. Susah kurus. Iya, kayak kemarin, ini turun berat badan yang sangat-sangat menyenangkan. Karena capek. Biasanya tuh mau diet itu aduh susah banget. Tapi begini, ini turun berat badan yang sangat menyenangkan buat aku. Tuh Aurel, makanya kadang orang kok boleh sih kalau pacaran di rumah. Justru di rumah bisa aku pantau, kalau dia di luar. Aduh, aku bilang Kak, zaman bunda seumur kamu aja aku bisa nakalnya, aku tahu gitu kan. Apalagi zaman sekarang, bohongnya bisa lebih bermacam-macam lagi gitu. Jadi ya aku bilang yang penting kakak bisa jaga diri dan apa-apa mendingan di rumah deh. Dan alhamdulillah pacarnya sekarang tuh seneng main sama Arsya. Jadi kita di rumah aja kumpul kalau bunda. Dan kebersamaan yang kental nuansa kekeluargaan pun diciptakan Raffi saat mengajak keponakannya serta Nagita dan Rafathar menonton pertunjukan tokoh kartun. Lantas seperti apa lucunya Rafathar dan ponakan Raffi yang sampai mengenakan kostum tokoh-tokoh kartun? Seperti apa pula JJ Govinda ketika mendapat kejutan ulang tahun dari sang kekasih Shahnaz?